Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kewajiban yang paling mendasar, yang paling asasi, adalah kita mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul. Hal ini ditegaskan dalam banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah dalam surat At-Taghabun ayat 8. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan nur, yakni Al-Quran yang kami turunkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman yang sangat keras kepada siapapun yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Fat ayat 13 dengan tegas Allah berfirman, "Wa man lam yu'min billahi war rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sya'ira." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menyebut, fa inna a'tadna, kami sediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka dia adalah tergolong sebagai orang-orang kafir, dan kepadanya disediakan azab yang sangat pedih. Itulah sa'iro, neraka syair yang apinya menyala-nyala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini juga ditegaskan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhin lima Ashkala min Talkhisi Kitabi Muslim. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Qurtubi berkata, "Ala taro anna man wahadallah ta'ala wa lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanfahu imanuhu billahi ta'ala wa tauhidu wa kana minal kafirina bil izma'i bil qad'i." Jadi beliau katakan, tidaklah kamu lihat orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia beriman bahwa Allah itu ahad dan ia tidak mensekutukan dengan satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa man yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia juga beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Mungkin dia juga beriman kepada kitab-kitabnya. Dan mungkin ia beriman kepada hari kiamat. Dan semuanya, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Lam yanfahu imanuhu billahi ta'ala wa tauhidu. Tidak bermanfaat baginya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tauhidnya. Jadi tidak berguna, tidak bermanfaat. Lalu beliau katakan, wa kana minal kafirina bil ijma'i bil qad'i, dan dia terkategori sebagai orang-orang yang kafir
berdasarkan ijma yang pasti. Oleh karena itu, maka ini wajib kita camkan bahwa siapapun yang ingin imannya dan tauhidnya bermanfaat, tidak ada kata lain kecuali dia mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa makna mengimani Nabi itu? Al-Qadi Iyad mengutip perkataan dari Abdul Qadir ketika menjelaskan al-imanu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasdiqu Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tasdiqu risalatillahu, dan juga membenarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wa tasdiqu fi jami'i madza bihi wa ma qalahu. Ini membenarkan semua yang dibawa dan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang mengatakan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus mengimani juga semua risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan bahwa sahnya itu benar. Lalu itu berupa informasi, berupa kabar, maka harus ia benarkan bahwa ini benar. Dan kalau itu berupa hukum, maka ini adalah adil. Maka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada seluruh ajarannya, dan sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan perihal ibadah, bukan hanya perihal sholat, zakat, haji, bukan hanya perkara pernikahan, perkara makanan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan perihal ekonomi, perihal pemerintahan, perihal politik, dan seterusnya. Bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatur seluruh aspek kehidupan dan semuanya wajib kita benarkan dan kita terima. Itulah keimanan dan konsekuensinya, bukan hanya memilih sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.